Borneo FC menyala. Coach Peter Huistra, pelatih Borneo FC, mencoba menjaga konsistensi permainan permutasian posisi yang sudah dimainkan oleh Borneo FC. Ya, Borneo FC berhasil mengalahkan Bali United dengan skor akhir 2-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Borneo dicetak oleh Christoph di menit 41, asis dari Stefano Lillivali, dan gol kedua lewat Peralta di menit 73, asis dari Berguinho. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, meski Borneo FC berhasil memenangkan pertandingan kala menghadapi Bali, dari sisi permainan, dari sisi kerapian, apa yang ditampilkan oleh pasukan Peter Huistra di atas lapangan tidak serapi apa yang ditampilkan oleh Borneo saat mengkandaskan salah satu klub kaya yang ada di Liga Singapura, yaitu Lion City Sailors di turnamen Asian Club Championship beberapa waktu yang lalu. Nah, pada pertandingan ini kita juga perlu menyoroti bagaimana kontur lapangan Stadion Batakan. Ya, baik itu Borneo FC, baik itu PSM Makassar memiliki jadwal yang padat, bukan hanya di Liga 1 Indonesia tetapi di ASEAN Club Championship. Jadi, masa recovery rumput yang dimiliki oleh Stadion Batakan tentu tidak prima. Ini harus menjadi perhatian khusus dari pengelola Stadion Batakan. Meskipun demikian, dengan kontur lapangan yang tidak prima, Borneo FC coba mempertahankan yang namanya style of play yang sudah dimainkan oleh Borneo FC dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain sebelum saat akhirnya berhasil mengalahkan Bali United. Bayangkan saja, possession yang dimainkan oleh Borneo FC 71% berbanding Bali United hanya 29%. Sebelum kita masuk lebih jauh terhadap Borneo FC, kita ulas dulu Bali United. Bali United di atas kertas, teman-teman, bersama Coach Teko gunakan pola 1-4-2-3-1 atau penyebutannya bisa menjadi 1-4-3-3, teman-teman. Di belakang ada Vitrol Dwi, kemudian 4 back ada full back kanan ada Made, 2 center back ada Dolah sama Brandon, kemudian full back kiri ada Yabes Roni. Kemudian di sektor tengah ada Ricky Fazrin, Made sama Maroka. Di sayap kanan ada Barga, sayap kiri ada Rahmat, dan di tengah sebagai striker Everton. Nah, pada pertandingan ini salah satu yang kita soroti bagaimana banyak sekali salah passing yang dilakukan oleh pemain-pemain Bali United. Sepanjang 90 menit dari data statistik, passing akurasi yang dimiliki oleh Bali United hanya 66%. Bayangkan saja, ketika kita main bola, pelatih sudah menginstruksikan, mainkan taktik seperti ini ya, mainkan taktik seperti itu ya. Tapi, jika akurasi passing tidak prima, jika akurasi passing rendah seperti yang dialami oleh Bali United ini, akan sangat sulit untuk mengimplementasikannya. Dan ya, itu terbukti, teman-teman, dirasakan oleh Bali United. Saat PSM Makassar bermain di ASEAN Club Championship beberapa waktu yang lalu juga, saat menghadapi BG Patum, perwakilan dari Liga Thailand, teman-teman, yang dimiliki permasalahan dari PSM Makassar yaitu passing akurasinya. Sama juga nih, sekitaran 68%, 69% seperti yang dialami oleh Bali United. Nah, pada pertandingan itu PSM pun sulit untuk mengembangkan permainannya. Ini juga menjadi turning point penting untuk sepak bola Indonesia kita, klub Liga Indonesia kita, teman-teman. Bukan hanya Borneo, bukan hanya Bali United, bukan hanya PSM Makassar, tentu harus meningkatkan yang namanya passing akurasi untuk bisa menampilkan permainan yang prima. Jika kita bandingkan Bali saat menghadapi Borneo dari sisi akurasi passing pass, Borneo FC 82%. 82% ini pun sebenarnya masih so-so ya, yang ideal itu 85%. Jika kita lihat overall dari beberapa pertandingan yang dilakoni oleh Borneo FC, memang Borneo FC ini setidaknya mereka memiliki akurasi passing di atas 80%-an.
itu terimplementasi, terlihat jelas ketika Borneo FC tampil kala bermain teman-teman, dengan akurasi yang baik, menampilkan permainan yang diinginkan oleh pelatih lewat salah satu identitas yang jelas, permutasian posisi yang sangat amat dinamis. Kemudian yang kedua, Bali United gemar melakukan long ball. Nah, long ball yang ujungnya mudah untuk dipatahkan. Di lini pertahanan yang dimiliki oleh Borneo ada Christoph, ada Ronaldo. Ini kan twin tower yang sangat amat gila. Di fullback kanan ada Fajar, fullback kiri ada Leo Guntara. Itu sangat amat mudah tentunya diantisipasi oleh pemain-pemain Borneo FC. Meskipun sudah tahu nih long ball dari Bali tidak oke, tetap diupayakan melakukan long ball. Sudah tidak oke long ballnya, sangat amat melengkapi itu, sangat amat terlihat jelas itu terimplementasi dari akurasi passing yang tadi. Kan banyak long ball nggak jelas, nggak akurat, akurasi passing mengakibatkan rendah teman-teman. Yang ketiga, jarak antar lini. Jika kita bicara shape defending yang dimiliki oleh Bali United pada saat Borneo melakukan build up teman-teman, kan mereka pakai sistem 4-4-2 bertahan teman-teman. Di depan itu ada Everton didampingi oleh Maroka, di sayap kanan ada Frivart, sayap kiri ada Rahmat, double pivot. Ketika bertahan ada Made Tito sama Ricky Fajrin. Nah, antara dua pemain depan sama 4 pemain di tengah muncul itu gap. Nah, di gap yang dimiliki oleh Bali itu diekspos oleh Rivaldo Pakpakhan, holding yang dimiliki oleh Borneo, sehingga pada saat link up koneksi yang coba diciptakan oleh Borneo dari Christoph atau Ronaldo CB mereka itu sering berhasil. Nah, sayangnya seperti yang sudah kita ulas di pertandingan saat Borneo FC menghadapi Lion City Sailors, Rivaldo Pakpakhan ini kadang di satu pertandingan gila banget penampilannya, tapi kadang di pertandingan lain drop banget pertandingannya. Nah, di pertandingan ini salah satu permainan yang so-so dimiliki oleh Rivaldo Pakpakhan. Tentu harusnya ia bisa lebih baik lagi dari apa yang sudah ia tampilkan saat menghadapi Bali United. Tapi jika kita bicara Rivaldo Pakpakhan, ya penting dia untuk menjaga konsistensinya agar bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari Coach Peter Huistra. Di Piala Presiden, Rivaldo banyak diberi kesempatan oleh Coach Peter Huistra. Di Liga 1 ini pun kan sering nih, beberapa pertandingan yang sudah dilakoni Coach Peter Huistra memberi kesempatan. Nah, ketika sudah diberi kesempatan, ya harus dimanfaatkan. Termasuk di ASEAN Club Championship, Rivaldo Pakpakhan mampu memberikan kesan yang oke kala menghadapi Lion City Sailors kemarin. Dan poin selanjutnya dari Bali United, sekitar periode 10 menitan, 15 menitan, sebenarnya banyak kesempatan yang dimiliki oleh Bali United untuk menciptakan yang namanya gol. Nah, dari 90 menit pertandingan teman-teman, Bali mendapatkan 5 on target. Ya, 5 on target yang dimiliki oleh Bali United ini memang nggak semuanya memberikan kesan berbahaya ke gawangnya Nadio. Terlalu mudah untuk diantisipasi teman-teman. Padahal itu situasi yang harus tentu bisa dimanfaatkan benar-benar secara klinikal teman-teman. Karena Borneo FC suka tidak suka pertahanannya kuat, kemudian kipernya pun Nadio mencoba menjaga performa yang oke dari satu pertandingan lain. Dan ya, dengan style yang dimiliki oleh Borneo, ada kesempatan sedikit yang kita dapat teman-teman harus bisa dieksekusi secara prima dan terukur. Create chance yang diciptakan pun Bali United lebih banyak, 8 berbanding 7 yang dimiliki oleh Borneo. Itulah dia sepak bola teman-teman. Meski banyak menciptakan peluang, tapi kalau misalnya tidak klinikal, ya sama saja akan dibunuh dalam tanda petik, seperti apa yang dilakukan oleh Borneo yang hanya menciptakan 3 on target sepanjang 90 menit dan 2 menciptakan gol. Kurang klinis lagi apa tuh? Borneo FC. Penampilan Borneo FC memang lagi dan lagi mempesona walaupun tidak serapi seperti apa yang dilakukan oleh Borneo saat mengalahkan Lion City Sailors. Kita geser nih ke Borneo FC. Nah, pada pertandingan ini Coach Peter Huistra gunakan pola 1-4-3-3.
kiper ada Nadio, 4 back, fullback kanan ada Fajar, 2 CB ada Christoph sama Ronaldo, fullback kiri ada Leo Guntara, di sektor tengah ada Rivaldo Fakfakhan sebagai holding, di depan mereka ada Keherose sebelah kiri, Bergwijn sebelah kanan. Kemudian sayap kanan ada Peralta, sayap kiri ada Vanoli Rivali, dan sebagai striker nomor 9 ada Leo Gaucho. Itu di atas kertas, tetapi secara implementasi di atas lapangan sangat amat dinamis pergerakan pemain-pemain Borneo FC yang sudah kita ulas berkali-kali. Aku harap teman-teman tonton dah video-video ulasan taktikal kita perihal bagaimana permainan Borneo FC ini. Nah, pada pertandingan ini itu tereksekusi, coba dimainkan oleh Borneo FC kembali. Bagaimana Vanoli Rivali kadang bermain ke kanan, Peralta masuk ke tengah, Bergwijn kadang ke sayap kanan, kadang ke sayap kiri, Keherose pun demikian, Fajar Faturrahman pun agresif, dan membuat disitulah yang namanya berhasil membongkar ataupun menciptakan yang namanya space terhadap pertahanan yang dimiliki oleh Borneo FC. Coba kok Borneo FC ke Bali United, teman-teman. Coba perhatikan secara serius permainan Borneo FC pada fase mereka menguasai bola, teman-teman. Ini hal simpel ya, tapi tak semua klub, tak semua orang bisa melakukannya. Bagaimana ketika mereka membangun serangan, kemudian melakukan passing, ketika sudah melakukan passing, mereka melakukan pergerakan. Passing gerak, passing gerak. Nah, ketika pemain yang menguasai bola sedang akan melakukan passing, rekan-rekannya pun melakukan yang namanya movement of the ball. Jadi, ketika satu pemain menguasai bola dan coba ingin memberikan passing, lalu rekannya tanpa bola melakukan gerakan untuk bisa mendekat ke orang yang menguasai bola yang mau melakukan passing, disitulah terajut terus yang namanya koneksi antara pemain-pemain Borneo FC, baik itu antara pemain belakang, pemain tengah, sampai dengan pemain depan. Ketika hal tersebut berhasil secara prima, continue dilakukan oleh Borneo FC, teman-teman, menjadi salah satu keistimewaan. Pada prinsipnya, kita sering kan melihat klub-klub yang ada di Liga Indonesia untuk bisa melewati lawan itu cenderung berupaya memanfaatkan skill individualnya satu lawan satu. Tetapi apa yang ditampilkan oleh Borneo ini bervariasi. Ya, mereka memiliki kemampuan duel satu lawan satu, tetapi untuk bisa membongkar, untuk bisa merusak pertahanan lawan, mereka menciptakan yang namanya kombinasi, mereka menciptakan yang namanya permutasian, mereka menciptakan yang namanya pergerakan third man run, mereka menciptakan yang namanya kemampuan untuk bisa mengikat lawan, mengikat back lawan, mengikat pertahanan lawan untuk mengikuti mereka pada saat menguasai bola. Lalu ada muncul ruang, disitulah diekspos lewat pergerakan tanpa bola. Nah, itu butuh pemahaman yang sangat amat luar biasa, dan itu ditampilkan lagi dan lagi saat Borneo mengalahkan Bali United. Ya, poin penting memang bagi Bali United di 10 menit pertama ketika banyak mendapatkan peluang, mereka tidak mampu mengeksekusi secara prima, teman-teman. Dan gol dari Borneo FC lewat Christoph dari asis Vanoli Rivali itu hal yang sudah direpetisi. Kita lihat di beberapa pertandingan yang sudah dilakoni oleh Borneo FC, teman-teman. Dan gol kedua, bagaimana permainan yang sangat apik ya yang dibangun oleh Borneo FC, dan terlalu gampang untuk bisa merusak dan menembus pertahanan dari Fitrul Dwi Rostapa. Oke, mungkin sampai sini aja. Sejauh mana konsistensi permainan dimiliki oleh Coach Peter Huistra di Borneo ini sepanjang musim ini patut kita nantikan, teman-teman. Endurance-nya bagaimana dengan style yang sudah ditampilkan oleh Coach Peter Huistra. Nggak kaget juga kalau kita lihat pole position yang Borneo miliki dari pertandingan-pertandingan yang dilakoni sangat amat mendominasi. Mungkin sampai sini aja dulu, teman-teman, video. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.